Sejak akhir tahun lalu, optimisme telah banyak dilontarkan bahwa pemulihan dan pertumbuhan ekonomi akan semakin pulih tahun ini. Namun kekhawatiran dampak dari gelombang ketiga COVID yang kini di depan mata membayangi optimisme ini. Pemerintah memprediksi puncak Omikron akan terjadi di akhir Februari dengan evaluasi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu, terutama pengalaman saat gelombang kedua COVID menerpa, bagaimana langkah adjustment untuk menavigasi kebijakan ekonomi agar laju pemulihan dan pertumbuhan tahun ini tetap on track. Kita akan membahasnya bersama Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede, Ekonom Senior dan Founder Core Indonesia Hendri Saparini, serta Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono. Terima kasih Pak Raden, Pak Iwan dan juga Bu Hendri sudah bergabung di Hot Ekonomi. Saya ke Pak Raden terlebih dahulu. Saya ingin minta tanggapan dari semua narasumber ke Pak Raden terlebih dahulu terkait dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 yang ternyata di bawah proyeksi dari Menteri Keuangan, awalnya 4%, sekarang menjadi 3,69%, sementara untuk kuartal 4 2021 kemarin 5,02%. Tanggapan Anda Pak Iwan? Pak Raden terlebih dahulu. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi memang forecast sebelumnya dibuatkan oleh pemerintah, Menteri Keuangan antara 3,5 lebih tinggi waktu itu tahun 2021 karena itu Pak Raden? Penurunan. Pak Raden, suara Anda terputus, Pak Raden, putus-putus. Putus-putus. Iya, Pak Raden mungkin bisa di setting lagi mungkin sinyalnya. Saya minta tanggapan Pak Iwan terlebih dahulu, sembari nanti menunggu Pak Raden. Pak Iwan, tanggapan Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 yang disampaikan oleh BPS seperti apa, Pak Iwan? Ya, sebenarnya itu tidak mengagetkan ya. Karena memang dari awal kita prediksi seperti itu. Pada waktu kuartal kedua, kita bisa mencapai 7% lebih. Kemudian kuartal 3 karena akibat dari varian Delta, itu turun ya menjadi 3,5% pertumbuhannya. Dan tentu kita berharap pada waktu itu kuartal 4 bisa lebih baik. Karena apa? Karena ada penundaan-penundaan keputusan untuk belanja, untuk investasi akibat dari varian Delta. Yang itu kita harapkan memang di kuartal 4 akan lebih baik gitu. Ini kejadian itu terbukti juga pada kuartal 4 bisa tumbuh 5%. Jadi overall kemudian 3,69 ya. Saya kira itu angka yang wajar ya menurut saya karena sesuai dengan dugaan-dugaan kita gitu. Oke, baik, kalau dari Bu Hendri sendiri seperti apa melihat pertumbuhan ekonomi yang kalau dikatakan oleh Menkyu ya harusnya ini di bawah dari proyeksinya begitu? Ya, makasih Mas Andra. Jadi dari proyeksi yang terakhir yang kita rilis di pertengahan tahun yang lalu, kita memang proyeksikan tahun 2021 ini akan tumbuh sekitar 3,6 sampai 4%. Dan memang realisasinya hanya 3,69 ya atau 3,7 ya. Jadi ini memang sesuai dengan apa yang kita prediksi karena dengan pilihan-pilihan kebijakan yang diambil dan juga dengan kondisi perkembangan yang ada, dari awal kami tidak yakin bahwa tahun ini akan tumbuh 5%. Ya, sebagaimana yang diproyeksikan di awal. Nah, jadi ini mestinya yang harus menjadi catatan pertama. Yang kedua adalah yang perlu kita cermati dan nanti perlu kita diskusikan adalah dari kualitas pertumbuhannya sendiri juga, Mas Chandra. Jadi kalau kita melihat sebenarnya tingkat pertumbuhan itu bukan nomor satu, tetapi kualitas pertumbuhan. Kita tahu 2021 tidak kita tidak banyak membicarakan tentang kemiskinan karena memang banyak sekali anggaran untuk menyokong kelompok bawah. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah penambahan jumlah rentan miskin dan hampir miskin.
Dan kalau 2022 ini kemudian ada pilihan-pilihan kebijakan yang mengakibatkan kenaikan inflasi, maka ini akan menjadi ancaman kita. Nah, kualitas yang kedua yang harus kita lihat adalah gelombang bertambahnya mereka yang bekerja di informal sektor. Nah, jadi kita sudah melihat di 2021 tidak hanya pertumbuhannya yang tidak kita capai di atas 5%, tetapi juga kualitasnya. Nah, ini yang nanti perlu kita diskusikan bagaimana di 2022. Oke, baik. Artinya ini kalau dari Ibu Henry lebih menekankan ke kualitas pertumbuhannya dibanding dari angkanya begitu, Bu ya. Kalau Pak Raden harus dua-duanya. Harus dua-duanya, baik. Ya. Pak Raden, apakah sudah membaik nih hubungan komunikasinya? Kita tes dulu, Pak Raden. Bagaimana Anda? Oke. Sudah. Oke. Sudah bisa dengar ya, nih ya. Baik, silakan Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi di 2021. Jadi memang pertumbuhan ekonomi kita melakukan koreksi di kuartal ketiga seperti yang kita ketahui bersama akibat daripada varian Delta. Ya, jadi waktu itu kalau kita lihat Kementerian Keuangan membuat 3,5 sampai 4%. Dan Bank Indonesia membuat antara 3,2 sampai 4,0%. Jadi kalau kita lihat angka 3,7 itu masih di dalam ruang itu, ya 3,7%. Dan ini lebih baik dari prediksi IMF 3,3% tahun 2021. Yeah. Kemudian ADB juga 3,5%. Jadi memang kita lihat kuartal keempat ini itu lebih baik dari kuartal ketiga. Jadi banyak yang sempat waktu itu pesimis terhadap kuartal keempat. Tetapi dengan kita melakukan penanganan COVID ya di varian Delta di kuartal ketiga ini, seperti yang kita tahu semua, kita melakukan itu secara serius dan kita mendapatkan apresiasi. Saya pikir kepercayaan daripada publik, kepercayaan daripada pelaku ekonomi muncul kembali. Jadi kata kunci sebetulnya di situ peranan yang paling utama dengan kita bisa menangani COVID varian Delta di kuartal ketiga dan kita mempertahankannya terus varian kemudian sampai dengan akhir kuartal keempat dan kita memang mendapatkan pertumbuhan yang jauh lebih baik. Itu intinya yang kita lihat ya. Namun belanja pemerintah juga memang berpengaruh. Belanja pemerintah seperti tadi dikatakan oleh teman-teman kita yang panelis yang terdahulu bahwa memang secara khusus pemerintah memberikan perhatian yang sangat signifikan terhadap kelompok rentan di Indonesia. Jadi kalaupun kita lihat belanja daripada kelompok rentan ini tidak menurun, bahkan sedikit membaik di kuartal keempat itu karena memang dukungan dari pemerintah bahwa program PEN, pemulihan ekonomi nasional belanja kita di tahun 2021 itu naik menjadi sekitar 700 triliun. Dari sebelumnya dibelanjakan hanya sekitar 600 triliun. Jadi ada kenaikan yang cukup baik di situ. Itu yang saya pikir yang menjelaskan kenapa kita di kuartal keempat terjadi rebound dan pemulihan yang lebih cepat. Harapan kita tentu tahun-tahun depan ini akan lebih baik lagi. Ya, Pak Raden, kalau kita sedikit mengevaluasi terkait dengan sektor-sektor yang menjadi penopang pertumbuhan PDB sendiri, kira-kira sektor apa saja ini yang menjadi penopang ya Pak? Nah, data-data yang ditunjukkan oleh BPS itu sangat jelas ya. Saya pikir bisa dilihat secara detail dari data-datanya. Saya bagi dari beberapa saja ini. Jadi konsumsi kalau kita lihat terjadi pemulihan. Jadi kalau kita bandingkan antara kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat jelas konsumsi itu terjadi pemulihan ya. Okay. Jadi di kuartal keempat itu pertumbuhan konsumsi kan 3,5. 3,55. Padahal secara keseluruhan sepanjang tahun itu hanya sekitar 2%. Jadi artinya terjadi perbaikan di konsumsi. Nah, investasi juga terjadi perbaikan sedikit, itu 4,49%.
sumbangan dari dua inilah sebetulnya yang utama. Kita tahu bahwa sektor konsumsi itu kontribusinya, kalau kita lihat dengan angka di tahun 2021 sebesar 52%. Sedangkan kontribusi dari investasi 31%. Jadi dua-duanya ini sudah menyumbang 83%. Pemerintah menyumbang 11%. Itu bertumbuh 5,25%. Kemudian tadi, jadi di samping itu yang utama, sumber pemulihannya adalah dari konsumsi dan juga investasi tadi, dan kemudian dibantu oleh ekspor. Pertumbuhan ekspor kita di tahun 2021 itu sebesar 29,8%. Ini adalah pertumbuhan yang paling tinggi. Ya, seperti yang kita tahu semuanya bahwa ekspor kita di tahun 2021 juga mencapai 235 bilion. 235 miliar. Ini tertinggi dalam sejarah kita akibat daripada harga komoditas. Jadi sektor-sektor komoditas, kalau dikatakan sektor katakan di sini pertambangan, ya CPO itu bertumbuh sangat cepat. Di samping apa yang sudah dikatakan tadi, tentu sektor jasa kesehatan, ya, karena memang banyak yang menjadi concern terhadap kesehatan dan belanja pemerintah juga cukup besar di sana juga sangat bertumbuh sangat cepat sekali. Demikian juga sektor transportasi. Itulah sektor-sektor yang saya pikir mengkontribusi terhadap apa yang kita lihat pertumbuhan sebesar 3,7% sepanjang tahun 2021. Ya, baik Pak Iwan, dari apa yang disampaikan oleh Pak Raden tadi dan juga dari data BPS bahwa di kuartal 4 tahun lalu ini lapangan usaha tumbuh positif, kemudian ada juga sektor keuangan yang masih minus memang, kemudian administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial yang masih minus. Apakah ini memang sudah trennya seperti ini atau seperti apa dari pelaku usaha, Pak, analisanya? Ya, kalau keuangan itu kan memang pertama kan terjadi penurunan suku bunga yang terus-menerus ya, sehingga kemudian fungsi intermediasi dari sektor keuangan itu menjadi terbatas gitu. Tetapi itu tidak terlalu masalah karena sebenarnya sektor-sektor lain itu memang tumbuh dengan baik ya. Dari sisi produksi itu ada beberapa sektor yang manufacturing menunjukkan kinerja yang cukup bagus ya. Kita lihat misalnya otomotif ya, otomotif itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Kemudian kuliner ya, kuliner itu juga bagus, online ya, kesehatan ini juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Itu kalau kita lihat dari sisi produksi ya. Dari sisi konsumsi sebenarnya atau dari sisi pengeluaran ya, itu kita lihat tadi sektor konsumsi dan ekspor. Ini juga ditunjang karena kondisi global pada waktu tahun 2021 ini cukup bagus ya. Artinya harga-harga komoditi ya, di mana kita memang tergantung ekspor kita di situ, itu mengalami harga-harga yang kenaikan cukup baik ya. Di tengah-tengah kondisi ada ancaman-ancaman misalnya tapering di Amerika, kemudian ada ancaman Evergrande yang di Cina ya, di mana ini adalah mitra-mitra dagang kita yang penting ya, Cina maupun Amerika. Jadi pasar keuangannya sendiri kan cukup takut lah pada waktu itu kalau isu tapering dan menaikkan suku bunga di Amerika itu dilakukan secara masif. Ternyata kita sudah bisa antisipasi itu dengan baik ya. Artinya apa, di pasar modal kita dalam negeri juga pelaku-pelaku di lokal ini sudah lebih banyak gitu dibandingkan. Karena itulah kondisi yang diprediksi sulit itu ternyata memang bisa terkendali ya. Nah, yang terpenting kan ke depan. Ya. Ke depan ini nanti seperti apa ya, tahun 2022 itu memang ada penurunan dari anggaran PEN ya, yang tadinya 700 lebih triliun, sekarang dengan 450 kalau nggak salah, itu memang terjadi penurunan. Nah ini kita harapkan karena
konsumsi masih mendominasi dari pertumbuhan ekonomi kita dari sisi pengeluaran gitu ya, maka upaya untuk mempertahankan konsumsi ini saya kira tetap harus didorong dengan program PEN yang lebih terarah gitu. Ya, artinya dari ancaman-ancaman yang tadi Anda sebutkan, pemerintah kita sudah teruji, masyarakat dan juga pemerintah sudah teruji untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di tahun 2021 kemarin, Pak ya, sehingga ekonomi kita bisa tumbuh. Tapi ini sangat juga ditentukan nanti pada munculnya varian-varian yang mungkin kita nggak duga, seperti Omikron ini kan kita nggak duga nih. Itu yang kadang-kadang bisa membuyarkan harapan pemerintah yang baik, ya prediksi kita yang baik itu bubar kalau ada sesuatu yang tidak kita bisa prediksi seperti varian-varian baru itu. Oke, baik. Saya minta analisa dari Bu Henry, kira-kira evaluasi untuk pilar-pilar penopang PDB sendiri seperti apa, Bu Henry? Ya Mas, jadi tadi sebenarnya teman-teman sudah banyak mendiskusikan ya. Memang kalau kita kembali lagi, memang ekonomi kita tidak hanya pada saat pandemi, tetapi memang sebelumnya pun sangat disokong oleh ekonomi domestik. Karena tadi konsumsi rumah tangga saja sudah di atas 52. Dan kemudian juga investasi domestik yang cukup besar dari baik swasta maupun pemerintah. Nah, jadi di 2021 kalau kita melihat konsumsi rumah tangga ini kan memang kalau kita lihat yang sangat menentukan adalah bagaimana penanganan COVID. Kalau ada confident dari publik, dari masyarakat, maka ekonomi kita diharapkan akan tumbuh lebih tinggi di 2022. Karena tadi konsumsi rumah tangga itu 80%-nya itu adalah kelompok menengah ke atas. Dan bagi mereka seperti disampaikan contohnya Mas Iwantono tadi, jadi kalau belum confident dengan penanganan COVID ini, mereka belum akan spending. Nah, jadi selama ini kalau dikatakan konsumsi rumah tangga 2021 tumbuh hanya 2%, ini karena memang kelompok bawah ini hanya berkonsumsi sebatas dari anggaran yang dijatah oleh pemerintah lewat perlindungan sosial. Karena mobilitas mereka masih sangat terbatas sehingga belum ada peningkatan atau penambahan income untuk mereka konsumsi. Sementara tadi kelas menengah ke atas mereka masih menjaga. Nah, jadi kuncinya adalah memang apapun kita harus bisa mengendalikan kondisi sehingga ada confident. Ya, jadi kita tidak perlu harus terlalu khawatir karena sebenarnya masyarakat sekarang kalau dilihat dari data optimisme itu sudah mulai muncul. Dilihat dari mobilitas dari masyarakat kuartal 2, 3, 4 juga sudah mulai meningkat. Jadi semestinya sebenarnya confidence sudah ada, optimisme sudah ada. Kalau penanganan ini bisa lebih tepat ya. Diperketat pada saat diperlukan dan diperlonggar kalau memang harus diperlonggar gitu ya, kira-kira seperti itu kombinasinya sehingga memang ekonomi kemudian akan bisa bergerak. Nah, kecepatan dari vaksinasi ini juga akan menjadi kunci di 2022 ini. Jadi kita berharap bahwa investasi yang pada saat pandemi ini tetap positif, baik investasi asing maupun investasi domestik, ini akan tetap bisa kita pertahankan. Yang menjadi PR adalah bagaimana mendorong agar investasi ini tidak hanya di sisi hulu atau di sektor primer, tetapi juga di sektor sekunder, manufaktur ini sehingga akan create lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Nah, pilihan-pilihan kebijakan inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oke, baik Bu Henry dan juga Pak Iwan serta Pak Raden. Kita masih akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Tapi kita break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali saja. Ya, pemirsa, Anda masih bersama program Hot Economy. Sebelum melanjutkan diskusi, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Dodi. Ya, terima kasih Andra dan pemirsa. Sepanjang tahun lalu secara pengeluaran 85,23% dari produk domestik bruto berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, 64,92% PDB berasal dari industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Semua lapangan usaha tumbuh positif di kuartal 4, kecuali jasa keuangan yang minus 2,59%. Secara tahunan, PDB semua lapangan usaha juga tumbuh positif, kecuali administrasi pemerintahan
pertahanan dan jaminan sosial wajib yang minus 0,33%. Langsung kita simak data infografis pada malam hari ini. Ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi secara year on year dimulai dari kuartal 4 2019 di angka 4,96%. Lalu memasuki tahun 2020 melambat 2,97% dan ketika pandemi menghadang maka kemudian dari kuartal 2 2020 sampai kuartal 1 2021 itu tumbuhnya masih negatif. Bisa rebound di kuartal 2 yaitu 7,07%, kemudian melambat lagi di kuartal 3 3,51% dan baru saja diumumkan oleh BPS bahwa di kuartal 4 melesat lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5,02%. Selanjutnya kita lihat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif C2C dari 2014 sampai 2021. Di 2014 ada di posisi 5,01%. Lalu di 2015 turun menjadi 4,88% dan angkanya terus-menerus ada di posisi 5%-an sampai 2019. Tapi kemudian di 2020 tumbuhnya negatif 2,07% dan di 2021 bisa bounce back di 3,69%. Kemudian kita coba cermati juga ini adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang disebutkan BPS sebagai pendorong utama. Kenapa kemudian pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 bisa melesat menjadi 5,02%. Kita lihat di kuartal 4 2019 pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara year on year di angka 4,97%. Kemudian di kuartal 1 2020 2,83%. Lalu grafisnya kurang lebih mirip ya dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena di kuartal 2 2020 sampai di kuartal 1 2021 masih tumbuh minus. Baru kemudian di kuartal 2 bisa bangkit di 2021 5,96%, lalu di kuartal 3 agak melambat hanya 1,02% dan di kuartal 4 3,55%. Selanjutnya pertumbuhan PMTB kita lihat ini secara year on year juga di kuartal 4 2019 4,08%, lalu di kuartal 1 1,7%, di kuartal 1 2020. Kemudian kita juga bisa lihat ada 4 kuartal berikutnya di mana tumbuhnya negatif. Baru kemudian di kuartal 2 bisa naik 7,52% di 2021. Di kuartal 3 2021 3,76% dan di kuartal terakhir 2021 ada di posisi 4,49%. Selanjutnya kita lihat ini adalah pertumbuhan ekspor barang dan jasa dibandingkan di 3 kuartal 4 terakhir, di mana di kuartal 4 2019 tumbuhnya minus ya secara year on year 0,61%. Lalu kemudian di kuartal 4 2020 lebih dalam lagi negatifnya yaitu 6,89%. Baru kemudian di kuartal 4 2021 secara year on year naik 29,83%. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ini adalah struktur ekonomi secara spasial di Indonesia tahun 2021 masih Jawa sentris ya, 57,89% terpusat di Pulau Jawa, kemudian di Sumatera 21,7%, dilanjutkan oleh Kalimantan 8,25%, lalu Sulawesi sebesar 6,89%, Bali dan Nusa Tenggara 2,78%, sementara Maluku dan Papua 2,49%. Akan tetapi kalau kita cermati pertumbuhan ekonomi secara spasial di tahun 2021, pertumbuhan paling tinggi justru ada di Maluku dan Papua, yaitu 10,09%. Diikuti Sulawesi sebesar 5,67%, baru kemudian Jawa di angka 3,66%. Lalu Sumatera dan Kalimantan ini sama, 3,18%, dan Bali dan Nusa Tenggara hanya 0,07%. Nah, kita cermati juga ini data penambahan kasus harian COVID-19 yang kita cermati dari 3 Januari sampai kemarin ya, 6 Februari. Di 3 Januari pertambahan kasus hariannya masih 265. Lalu kemudian 12 hari setelahnya meningkat menjadi 1054. Kemudian memasuki Februari ini adalah 6 hari pertama di bulan Februari, 16.021 di 1 Februari, terus kemudian 20 ribuan di tanggal 3 Februari, kemudian dari tanggal 4 Februari sampai 6 Februari ada di angka 30 ribuan pertambahan kasus positif harian. Kemudian kita juga bisa melihat total kasus aktif COVID-19 dan penambahan secara harian diambil dari tanggal yang sama tadi 3 Januari itu kasus aktifnya hanya 4.530,
Tapi kemudian di tanggal 15 Januari itu melonjak hampir 2 kali lipat, yaitu 8.463. Sementara memasuki bulan kedua tahun 2022 itu sudah 81.349. Kemudian di tanggal 3 Februari kita bisa lihat sudah menembus 100 ribuan, yaitu 115.275. Angkanya naik terus sampai di tanggal kemarin 6 Februari itu mencapai kasus harian kasus aktifnya mencapai 188.899 kasus. Ya, demikian Andra informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dodi untuk data-data yang sudah disampaikan, dan pemirsa kita kembali lanjutkan dialog kita bersama Pak Iwan, Pak Raden dan juga Bu Henry. Pak Raden, tadi kalau Bu Henry kan nampaknya tidak yakin kalau pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 bisa tembus ke 5%. Tapi dari Menko Erlangga Hartarto sendiri mengatakan bahwa beliau optimis untuk pertumbuhan ekonomi di tahun ini bisa tembus 5%. Cuma yang jadi masalah adalah ini kasus COVID-19 gelombang ketiga ini mulai meningkat dan sudah di depan mata begitu. Kira-kira seperti apa pemerintah dan juga KCPPEN ini menavigasi strategi dan juga kebijakannya? Mungkin yang maksud Bu Henry kali yang tahun 2021 gitu. Yang kalau tahun ini dari berbagai sumber yang kita kumpulkan ya. Jadi kita juga melihat dari para analis di market, di pasar itu konsensusnya itu 5,2%. Kemudian bahkan IMF membuat itu 5,6%. Ya, World Bank 5,2%, ADB 5%, kemudian OECD 5,2%. Demikian juga kalau kita lihat The Economist ya, juga 5,2%. Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia membuat antara 4,5 sampai 5,5%. Dan Kementerian Keuangan, pemerintah dalam hal ini 5,2%. Jadi kalau kita lihat dari angka itu semua, mestinya tidak akan jauh dari situ. Jadi 5% ke atas kita masih yakin. Kenapa? Karena memang tadi yang sudah disebutkan, bahwa Omikron ini berbeda dengan Delta. Ya, seperti kita tahu memang tadi disebutkan data-data dari peningkatan kasus yang sangat cepat sekali. Dan ini kita sudah prediksi ya, kalau kita lihat di berbagai negara juga terjadi peningkatan yang sangat cepat, tapi juga cepat menurun. Yang kedua, kita harus lebih melihat dalam hal varian Omikron ini bukan tingkat kasus yang dipersoalkan, tetapi tingkat hospitalisasi, tingkat pemakaian ICU, tingkat kematian. Dan kalau kita lihat angka-angka itu semua itu jauh di bawah varian Delta, gitu loh. Jadi itu yang menjadi concern kita sekarang. Ya, jadi kita tahu kalaupun dia terkena seperti yang kita lihat, hampir 92% adalah ringan OTG. Jadi yang berat, sedang dan berat yang harus masuk rumah sakit itu sekitar secara rata-rata yang kita lihat angkanya sekitar 8%-an. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak vaksin, kemudian komorbid dan lansia. Jadi perhatian kita sebetulnya untuk mengurangi saudara-saudara kita yang mungkin masuk hospitalisasi atau ICU adalah kelompok ini harus dapat perhatian. Ya. Jadi kalau kita lihat dengan perbandingan itu, saya melihat dan tadi sudah kita dengar juga Menteri Kesehatan memprediksi bahwa puncaknya di bulan Februari ini. Iya, akhir Februari. Jadi dengan selesai puncaknya, kemudian dia akan menurun, kita harapkan di bulan Maret, sehingga proses produksi kita itu tidak akan terjadi gejolak atau disrupsi yang sangat signifikan di bulan Maret ini. Kenapa saya secara khusus memperhatikan disrupsi kalau sampai terjadi di bulan Maret dan bulan April, maka itu akan berpengaruh nanti kepada musim Lebaran, ya. Kita tahu pada saat kita bulan Lebaran, bulan puasa dan Lebaran itu disitulah pergerakan konsumsi yang paling tinggi sebetulnya. Jadi kalau kita lihat itu dengan puncaknya nanti di bulan Februari, sehingga di bulan Maret produksi berlangsung dan kemudian kita tidak terganggu lagi dengan di bulan
April dan Mei nantinya. Lebaran kan di Mei awal dan kemudian bulan puasa di bulan April. Sehingga itulah yang kita lihat sebetulnya yang menjelaskan itu hanya bersifat sementara, temporer, berdasarkan analisa varian Omikron, dan kita masih bisa bertumbuh cukup tinggi nanti di kuartal kedua dan di bulan. Pak Raden tentunya masih optimis, pemerintah masih optimis akan tumbuh 5% karena ini varian Omikron tidak terlalu mengkhawatirkan begitu ya. Saya akan minta tanggapan dari Bu Henry dan juga Pak Iwan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy, dan saya ingin ke Pak Iwan, tanggapan Pak Iwan kira-kira seperti apa Pak Iwan, apakah sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Raden bahwa untuk varian Omikron ini tidak separah atau tidak terlalu mengkhawatirkan dibanding dengan varian Delta begitu, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik di tahun 2022 nanti? Ya, saya kira itu bukan pendapat Pak Raden ya, saja ya. Itu hampir semua ahli-ahli baik di Indonesia maupun di dunia mengatakan seperti itu. Bahwa Omikron itu tidak sebahaya dibandingkan Delta ya, walaupun penularannya sangat tinggi gitu. Nah, implikasinya apa buat pelaku usaha? Yang penting pelaku usaha itu kan diyakinkan bahwa kalau dia melakukan spending, melakukan spending itu memang aman gitu ya. Spending itu kalau konsumen berarti dia belanja, tapi kalau perusahaan berarti dia investasi. Orang mau melakukan investasi itu harus yakin dulu bahwa saya investasi ini nanti akan baik tuh kondisinya. Tapi kalau belum, masih ragu-ragu, maka orang tidak akan melakukan investasi gitu. Demikian juga orang mau berkonsumsi ya. Konsumsi kalau dia nggak berani keluar karena nggak yakin terhadap keamanan di luar, dia nggak akan keluar, nggak akan belanja tuh. Apalagi kelas menengah, kelas atas. Itu sangat takut sama virus ya, sangat takut kepada kesehatan. Oleh karena itu masalah keyakinan dari itu pelaku usaha sendiri sebesar apa Pak saat ini Pak terhadap penanganan COVID ini? Gimana? Tingkat keyakinan dari para pelaku usaha sendiri sebesar apa terhadap pemerintah dalam hal penanganan COVID ini? Nah, itu tergantung. Pertama adalah soal vaksinasi. Vaksinasi itu penting sekali untuk segera digalakkan, ya, boosternya dipercepat, kemudian juga penyebarannya harus bisa mencapai sebagian besar. Kalau orang sudah vaksinasinya itu baik, itu mestinya tidak perlu terlalu takut dengan Omikron. Kecuali ada varian baru yang kita tidak duga, gitu. Karena yang lain-lain jadi duga, kalau ekonomi jadi duga lah. Bisa kita hitung, bisa kita prediksi. Tapi kalau munculnya varian ini yang sulit diduga, itu yang paling menjadi perhatian kita. Dan kita ingat tahun 2022 ini juga banyak ketidakpastian juga. Ya, yang pertama ini sudah menjelang tahun politik ya, pasti akan ada kegaduhan di sana sini gitu ya. Di sisi global pun juga banyak ketidakpastian. Karena inflasi yang diperkirakan akan naik, kemudian juga harga bahan bakar, ada juga geopolitik antara Cina dengan Amerika, Rusia dengan Ukraina. Ini hal-hal yang membuat ketidakpastian. Oleh karena itulah, kalau kita ingin mencapai pertumbuhan yang bagus, berikanlah kepastiannya. Paling tidak orang dibikin tenang dulu. Jangan misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah memberikan harapan kepada kita tiba-tiba terkena Mahkamah Konstitusi. Ini yang kadang-kadang menjadi berubah lagi apa yang kita pikirkan. Saya kira hal-hal yang semacam ini yang perlu direspon dengan baik begitu. Iya, Pak Iwan, artinya Anda menganggap bahwa di tahun 2022 ini masih banyak ketidakpastian begitu ya, baik itu dari sisi varian yang mungkin akan muncul lagi begitu atau hal-hal lainnya begitu. Baik, saya mau minta tanggapan. Tapi kalau bagi pelaku usaha itu harus optimis. Apapun yang terjadi harus optimis. Harus optimis, betul. Saya sepakat. Kalau Bu Henry sendiri, kalau kita berkaca dengan apa yang terjadi di tahun lalu di gelombang kedua, penghujung kuartal 2 terjadi, kemudian ini berlangsung sampai dengan kuartal 3 untuk pandemi COVID kemarin. Apa yang menjadi pelajaran dan apa do's and don'ts-nya kira-kira baik dari sisi kebijakan maupun strategi usaha, Bu Henry?
Oke, Mas Andra. Jadi tadi berkali-kali Mas Raden, Pak Iwantono juga menyampaikan adalah kepastian. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa penanganan COVID ini menjadi faktor penentu. Jadi pemerintah silahkan mengambil sikap dengan cepat dan tegas pada saat itu diperlukan. Tetapi kemudian merubah kebijakan memang pada saat kasus itu sudah melandai. Nah, saya rasa itu yang justru diperlukan oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha, sehingga yakin bahwa ini memang penanganan COVID ini pemerintah sudah memiliki sistem yang cukup bagus. Nah, ini menjadi kunci. Jadi 2022 kalau kita melihat tren, memang semestinya 2022 itu optimisme baik itu konsumen maupun pelaku usaha itu jauh lebih baik, Mas. Nah, sehingga kalau nanti ditambah dengan keyakinan bahwa kalaupun terjadi COVID tidak akan ada kasus sebagaimana di 2021, maka optimisme tadi tetap terjaga. Dan kemudian investasi baik itu domestik yang tahun lalu itu tumbuhnya juga cukup tinggi, 15%, PMA-nya juga tumbuh 10%, itu tetap terjaga maupun dari sisi konsumsi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yang lebih penting adalah 2022 ini adalah tahun sudah mendekati kita kembali lagi kepada Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi tidak lagi diperbolehkan semestinya di 2023 untuk defisit anggaran yang sangat lebar. Oleh karena itu tahun ini PEN juga sudah dipotong, kemudian perlindungan sosial juga sudah dipotong. Nah, PR kita di 2022 yang pertama adalah kita menggeser kebijakan yang 2 tahun pertama kemarin adalah penyelamatan yang sifatnya lebih pada darurat. Maka di 2022 dan 2023 seterusnya ini mendorong sektor real untuk bisa lebih bergerak lagi. Karena memang anggaran kita juga sekarang ini jauh lebih terbatas. Baik itu untuk mendorong industri maupun untuk perlindungan sosial. Nah, maka pilihan-pilihan untuk menaikkan harga, untuk harga-harga yang diatur pemerintah, ini juga harus cukup hati-hati, ya. Karena satu, dana kita sangat terbatas, kemudian sebenarnya pemulihan ekonomi kita itu juga belum cukup kuat, maka kita tidak hanya pilihan kebijakan di dalam mengontrol kasus COVID, tetapi juga pilihan kebijakan di dalam menggerakkan ekonomi ini yang juga perlu berhati-hati. Gitu, Mas Andra. Pilihan kebijakan yang harus tepat begitu. Pak Raden, mungkin satu lagi yang menjadi kekhawatiran dari para pelaku usaha dan juga masyarakat adalah per hari ini sudah diberlakukan PPKM level 3 untuk Jabodetabek, Bandung Raya, DIY dan juga Bali. Nah, kira-kira apa strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Karena tentunya mobilitas akan kembali ditekan begitu kan kalau misalnya PPKM ditingkatkan ke level 3 begitu. Dan bagaimana juga dengan pemanfaatan dana PEN sebesar 455 triliun nanti, kira-kira program-program prioritasnya seperti apa, Pak Raden? Ya, terima kasih. Jadi memang khusus untuk Jawa Bali sekarang baru untuk Jabodetabek dan Bandung Raya tentunya ya. Yang diterapkan PPKM 3 ini. Namun kalau kita lihat lebih jauh lagi, PPKM level 3 yang diterapkan ini sebetulnya lebih longgar dari yang existing dulu. Jadi memang ada pendefinisiannya yang berbeda. Jadi kalau dulu itu katakan 50% artinya masih bisa beraktivitas, ya, mall, kemudian juga restoran dan yang lain-lain. Sekarang itu bisa beraktivitas sampai 60%. Jadi dilakukan perubahan-perubahan seperti yang tadi dikatakan juga oleh Mbak Henry, bahwa memang kita harus lebih fleksibel. Kapan kita mengerem, kapan akan kita menggas, ini yang kita sebutkan rem dan gas. Jadi kalaupun kita melakukan PPKM level 3 sekarang, itu PPKM level 3 yang berbeda dengan PPKM level 3 pada saat kita menerapkan varian Delta. Jadi memang terus terang kita belajar sangat keras dari pengalaman di varian Delta itu.
Jadi itulah sebetulnya menjadi modal kita utama, ya, pengalaman di varian Delta yang tidak terlampau baik, kemudian kita pelajari itu, dan itulah cara kita menangani varian atau COVID-19 berikutnya. Seperti kita tahu, vaksinasi juga kalau dulu kita hanya mencapai 10 juta dulu. Sekarang sudah 130 juta yang sudah divaksin, dosis 2, kita bicara dosis 2 ya. Jadi berbeda, jadi keadaan kita sudah lebih baik sekarang. Nah demikian juga tadi dengan apa yang dikatakan dengan PEN, yang memang dianggarkan tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu, 455 triliun. Namun begitu, betul. Jadi kita nggak bisa terus mengharapkan pemerintah, ya, karena tahun depan seperti yang ditargetkan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kita akan kembali ke defisit di bawah 3%. Oleh karena itu pemulihan kepercayaan, ya, itu menjadi kunci supaya tadi kelompok menengah atas itu mau berkonsumsi dan berinvestasi, ya, itulah yang menjadi kunci. Sebab tadi kami katakan kunci dan investasi 83%. Pak Raden, kuncinya adalah pemulihan kepercayaan sehingga ini kelompok menengah ke atas konsumsinya bisa meningkat. Terima kasih banyak Pak Raden, Pak Iwan dan juga Bu Henry sudah memberikan penjelasan dan informasinya di Hot Economy. Selamat kembali bertugas karena waktu kita sudah tidak cukup lagi. Terima kasih banyak semuanya. Baik. Ya, pemirsa, sampai di sini program Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Tetap pakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.